فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah disebutkan di Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yatakallam fil mahdi illa thalatha." Tidak ada yang berbicara di ayunan ibunya, maksudnya dia masih bayi, tidak ada bayi yang berbicara kecuali 3. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, yang kedua bayi di kisah Juraij, dan yang ketiga bayi di kisah perempuan yang melihat orang yang lewat. Jadi ada 3 yang berbicara. Dan kita di kesempatan ini akan bercerita tentang Juraij. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana Juraij rajulan abidan." Juraij itu adalah seorang ahli ibadah. Jadi pensifatannya itu abid, dia ahli ibadah. Iya. Fattakhadha, maka disebut fattakhadha sauma'atan, maka beliau membuat tempat ibadah khusus untuknya. Ini di kisah umat terdahulu ya. Maka dia berada di tempat ibadahnya itu. Suatu hari beliau didatangi oleh ibunya, dan si Juraij ini lagi sholat di dalam tempat ibadahnya. Maka ibunya berkata, "Ya Juraij, wahai Juraij." Juraij ini sedang sholat. Akhirnya dia bingung. Dia berkata di dalam sholatnya, "Ya Rabbi, ummi wa sholati." Wahai Rabbku, ibuku atau sholatku. Akhirnya dia tetap sholat. Maka ibunya pun pergi. Di besok harinya, keesokan harinya, ibunya datang lagi. Dan Juraij masih sholat. Sedang sholat juga. Ibunya kembali memanggil, "Ya Juraij, wahai Juraij." Maka dia berkata, "Wahai Rabbku, ini ibuku atau sholatku?" Maka dia tetap melakukan sholatnya. Maka ibunya pun pergi. Di keesokan harinya, dan ini sudah hari yang ketiga, ibunya datang lagi, dan Juraij sedang sholat. Maka ibunya berkata, "Ya Juraij." Maka kembali dia ragu, tapi dia tetap lanjutkan sholatnya. Maka ibunya pun berkata, "Allahumma la tumithu hatta yandhara ila wujuhil mumisat." Ya Allah, jangan engkau matikan Juraij ini sampai dia melihat kepada wajah perempuan-perempuan nakal, maksudnya para pezina. Iya. Didoakan buruk oleh ibunya. Dan ini peringatan ya, bahwa sebenarnya kalau dia sholat sunnah itu kan bisa diundur ya. Kalau ibu memanggil, menjawab panggilan ibu itu lebih wajib didahulukan. Ya harusnya dia dahulukan ibunya. Tapi ini Juraij ahli ibadah, bukan ahli ilmu ya. Tapi ahli ibadah, bagus dalam ibadahnya. Orang yang nampak kelihatan salih. Ya. Dan terdapat bahwa kedudukan ibu itu besar sekali. Ini banyak anak sering ibunya ada, dipanggil, tidak menyahut, kadang ibunya dimarahin.
kadang dia omelin ibunya. Ini kadang perbuatan-perbuatan dari anak-anak di masa sekarang ini banyak yang keterlaluan. Nah, ini hati-hati masuk ke dalam pintu kedurhakaannya. Ini Juraid ini posisinya sholat, tapi begitu si ibu berdoa, nah ini juga hati-hati kepada ibu ya, jangan sembarang mengucapkan doa terhadap anak. Sebab doanya ibu itu didengar oleh Allah. Jadi kalau anaknya bandel apapun, usahakan dia berucap yang baik. Misalnya dia doakan anaknya, semoga Allah beri hidayah kepada engkau, semoga Allah merahmatimu, ya semoga kamu diberi menjadi lebih baik lagi. Iya. Maka dijaga, jangan sampai kita berdoa-doa yang buruk, sebab itu kadang kita doakan kejelekan untuk anak-anak kita. Iya. Nah itu dimaklumi bagaimana keburukan yang akan menimpa di belakang hal tersebut. Jadi ini ibunya mungkin kesal ya Juraid ini. Ini ibadah terus, ibunya aja dia tidak mau datangi, tapi mungkin ibunya nggak tahu bahwa Juraid sedang sholat di dalamnya. Tapi ibunya subhanallah, ini di kali yang ketiga baru dia, setelah 3 kali baru dia berdoa. Iya. Maka terkenallah Juraij ini dengan ibadahnya dan dikenal di masyarakat Bani Israel bagaimana Juraij dan ibadah dia. Dan suatu hari ada seorang perempuan, maaf ya bahasanya dalam hadits, perempuan nakal gitu ya. Maka dia menghadang Juraij dengan kecantikannya. Ya. Dia ingin memfitnah Juraij. Jadi sudah tersohor bagaimana Juraij ini ibadahnya. Maka perempuan ini berkata kepada orang-orang, kalau kalian ingin, saya akan fitnah dia untuk kalian. Ini karena perempuan tidak baik ya, jadi ini ahli ibadah, nanti saya akan kerjai dia. Coba kamu lihat ya. Ya, begitu mungkin bahasa umumnya. Maka perempuan ini pun datang kepada Juraij. Dia menampilkan dirinya, tapi Juraij sama sekali tidak menoleh kepadanya. Sama sekali tidak menoleh kepadanya. Akhirnya perempuan ini mendatangi seorang pengembala kambing. Yang pengembala kambing ini berteduh di tempat ibadahnya Juraij. Di tempat ibadah Juraij. Kemudian perempuan ini membiarkan dirinya bersama pengembala kambing tersebut dan terjadilah perzinahan. Lalu perempuan ini hamil. Kemudian melahirkan. Setelah melahirkan, maka dia pun datang. Ya. Orang-orang kemudian berkata, ini anak ini dari Juraij. Maka orang-orang pun mendengarnya langsung mendatangi tempat ibadahnya Juraij, menurunkan Juraij dari tempat ibadahnya, kemudian merubuhkan tempat ibadahnya Juraij. Iya. Kemudian mereka memukul Juraij. Ya coba bayangkan ya efek dari doa ibu itu. Ya, ini Juraij akhirnya kena fitnah disebabkan karena hal tersebut. Ya kena fitnah. Nasallallahu alaihi wasallam. Sampai kena pukul. Kemudian Juraij akhirnya bertanya, ada apa dengan kalian? Ini sama ya dengan kadang sering kita jumpai di negeri kita ini. Main hakim dahulu, sudah pukul sana sini, baru tanya, baru menjelaskan. Ya harusnya dia itu sebelum berbuat, mengeluarkan orang, merubuhkan tempat ibadahnya, harusnya cross check dulu. Tanya dulu, benarkah kamu berzina dengan perempuan ini? Benarkah ini anak kamu?
Harusnya kan begitu bertanya dulu. Tapi ini tidak, langsung mengeluarin dari tempat ibadahnya, dipukulin. Ya, belum ada penjelasan. Barulah si Juraid yang bertanya, ada apa dengan kalian? Ini tindakan-tindakan main hakim sendiri ini dari hal yang merusak pagar kebersamaan. Ini penyakit dari masa dahulu ya. Banyak kerusakan di Bani Israel itu kadang diwarisi di tengah umat Islam ini. Ini kerusakan-kerusakan yang seperti ini tidak boleh di tengah umat Islam. Karena umat ini umat yang beradab, berakhlak, umat yang dididik dengan tuntunan dan hukum-hukum. Dan tidak boleh ada menghakim sendiri di dalam kamus agama kita. Kalau lihat suatu kemungkaran, laporkan kepada pihak yang berwenang. Biar pihak berwenang yang menanganinya. Hal yang bukan wewenang kita, tidak boleh kita masuk di dalamnya. Iya, apalagi main hakim sendiri kepada orang. Akhirnya Juraid tanya, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian melakukan kepada saya seperti ini? Ya, maka mereka pun berkata, engkau berzina dengan perempuan ini dan engkau punya anak darinya. Kau punya anak darinya. Kata Juraid, mana anaknya? Mana anaknya? Kata Juraid. Maka mereka pun mendatangkan anak bayi itu. Kata Juraid, da'uni hatta usalli. Biarkan saya sampai saya sholat. Maka Juraid pun dibiarkan sholat sampai selesai. Itu hukum sudah ada dari semenjak dahulu. Dan itu contoh diberikan oleh para nabi. Kanu idza hazabahum amrun fazau ila shalah. Para nabi itu kalau kena masalah, di masa dulu kalau kena masalah, ada hal yang menimpa mereka, membuat mereka panik, maka mereka itu menuangkannya di dalam sholat. Berdiri, bersegera melakukan sholat. Itulah yang dilakukan oleh Juraid di sini. Iya. Dia pun melakukan sholat. Begitu selesai Juraid sholat, maka dia datangi bayi tersebut. Kemudian dia tusuk di perutnya. Ya, dia tekan perutnya. Kemudian Juraid berkata, "Ya gulam, man abuka?" Wahai anak kecil, siapa ayahmu? Maka si bayi ini berbicara, ayahku adalah fulan, si pengembala kambing. Disebut namanya. Iya. Jadi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan namanya langsung. Jadi fitnah besar ya. Tapi subhanallah ahli ibadah. Orang yang dekat kepada Allah. Apalagi dia di posisi dia dizalimi. Iya. Maka dia sholat. Mohon kepada Allah. Dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Bayinya berbicara. Padahal tidak lumrah, mana bayi bisa berbicara, kan begitu umumnya orang berpikir. Tapi inilah salah satu dari 3 yang berbicara di masa bayi. Ini bayi ini. Ditanya oleh Juraid, siapa ayah kamu yang sebenarnya? Maka dia pun berkata, ayahku adalah si pengembala kambing. Ayahku adalah si pengembala kambing. Maka orang-orang pun akhirnya tahu kebenaran Juraid ini. Mereka pun menciumnya, ya, mengusapnya. Ya, ini di masa dahulu ya. Ya, kalau di masa sekarang ini terhadap guru itu kita hanya boleh untuk salaman dengannya, menciumnya, mencium tangannya untuk laki-laki ya. Adapun diusap-usap gurunya, dicium kakinya, itu dari hal yang tidak berjalan di tengah umat Islam. Karena kita ini syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, tidak boleh berlebihan. Akhirnya mereka berkata, kami sudah salah meruntuhkan tempat ibadahmu. Kami akan bangun lagi tempat ibadah engkau dari emas.
Kata Juraid, enggak, kembalikan tempat ibadah saya dari tanah sebagaimana mulanya. Maka mereka pun melakukannya. Yaitu kisah dari Juraid. Ya, bagaimana ahli ibadah. Tapi itulah sudut ahli ibadah itu, karena biasanya dia hanya memikirkan kedekatan dirinya kepada Allah. Ada luput padanya hukum-hukum syar'i. Seperti hak orang tua lebih tinggi daripada sholat sunnahnya, itu luput bagi beliau. Akhirnya kena doa ibunya. Ya, kena doa dari ibunya. Jadi ibunya ini kesal dipanggil, ndak nyahut-nyahut. Juraidnya sudah 3 hari. Ya, lebih dahulukan sholatnya daripada ibunya. Ya, maka didoakan supaya kena fitnah melihat kepada wajah para pelacur. Sallallahu alaihi. Dan terjadi seperti doa ibunya. Dan kena masalah Juraid. Tapi Allah beri jalan keluar. Allah beri jalan keluar. Itulah nikmatnya ibadah dan ketaatan. Iya. Maka di dalam kisah ini terdapat poin-poin pelajaran penting untuk kita renungi. Yang pertama, bahwa seorang itu harus selalu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Segala pemilik hak diberikan haknya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak. Kita beri hak ibadah kepada Allah, ketaatan. Ibu juga punya hak, orang tua punya hak, anak-anak punya hak. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu." Berilah setiap pemilik hak haknya masing-masing. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini juga bahwa doa orang tua itu doa mustajabah terhadap anak-anaknya. Karena itu hati-hati ya terhadap doa orang tua. Selalu cari ridha orang tua. Dan kalau ada sesuatu yang mau dikerja, bilang kepada orang tua, saya akan melakukan begini dan begini, mohon doakan saya. Itu hal yang bagus. Sebab itu dari bentuk memasukkan kegembiraan ke hati orang tua. Iya. Dan terdapat bahwa seorang yang jujur itu, kalau dia jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia pada saat kesusahan. Juraid ini jujur dia tidak melakukan perbuatan itu, ahli ibadah, maka dia lakukan kewajibannya. Dia melakukan sholat di saat genting, Allah kabulkan. Allah kabulkan doanya. Iya. Maka kita di bulan Ramadan ini hendaknya memahami bahwa pengaruh ketaatan dan ibadah itu besar sekali dalam kehidupan. Harus ada waktu-waktu khusus kita prioritaskan di dalamnya ibadah. Jangan kita hidup seakan-akan kita tidak mengenal agama kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal ibadah kepadanya, tidak merasakan indahnya bermunajat kepada Allah, memohon kepadanya, tidak merasakan manisnya dari puasa, sholat, sujud, membaca Al-Quran. Jangan biarkan diri kita itu hampa dari keindahan-keindahan yang seperti itu. Jiwa ini perlu ditata dan dibina pada hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam.